Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atifah. Perkenalkan, nama saya Ririn. Dan saya Agif. Kami akan Membahas Helenisme, mitologi, filsafat, dan ilmu pengetahuan. Yang pertama di sini kami akan membahas tentang Helenisme. Helenisme adalah paham orang awam ataupun orang di dunia yang berbicara, berkelakuan, dan hidup seperti orang Yunani. Pertumbuhan pertama dan kedua dalam pranata yang mencirikan Helenisme, yaitu filsafat spekulatif dan pemerintahan republik. Pada saat ini terjadi di wilayah Ionia dan Asia Kecil. Selanjutnya yaitu mitologi. Mitologi jika merujuk pada Kamus Besar atau KBBI dapat diartikan menjadi ilmu tentang bentuk sastra yang mengandung konsepsi dan dongeng suci mengenai kehidupan dewa dan makhluk halus atau gaib dalam suatu kebudayaan. Mitologi berkembang atas dasar legenda nenek moyang yang turun-temurun tentang teologi, kosmogoni, dan antropogoni. Mitologi Yunani kuno mengenal dewa, dewi, asal-usul dewa-dewi, alam, dan manusia. Pengaruh mitologi sangat besar di dunia barat dan agama Kristen. Selanjutnya yaitu pengertian filsafat. Di sini kami hanya mengambil pengertian filsafat secara etimologi. Kata filsafat yang dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah falsafah dan dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah filosofi adalah berasal dari bahasa Yunani. Filosofia, kata filosofia terdiri atas kata philein yang berarti cinta dan sophia yang berarti kebijaksanaan dalam arti yang sedalam-dalamnya. Dengan demikian, seorang filosof adalah pecinta atau pencari kebijaksanaan. Kata filsafat pada saat itu belum begitu jelas. Kemudian, pengertian filsafat itu dijelaskan seperti yang banyak dipakai sekarang ini dan juga digunakan oleh Socrates dan para filsuf lainnya. Sementara filsafat menurut terminologi di sini kami ambil dari seorang ilmuwan yaitu Plato. Plato berpendapat bahwa filsafat adalah pengetahuan yang mencoba untuk mencapai pengetahuan tentang kebenaran yang aslinya. Selanjutnya yaitu objek filsafat. Objek filsafat itu terbagi menjadi dua, yaitu objek material filsafat adalah suatu bahan yang menjadi tinjauan penelitian atau pembentukan pengetahuan itu. Objek material juga adalah hal yang diselidiki, dipandang atau disorot oleh suatu disiplin ilmu. Objek material mencakup apa saja, baik hal-hal konkret ataupun hal yang abstrak. Yang kedua yaitu ada objek formal filsafat. Objek formal yaitu sudut pandang yang ditunjukkan pada bahan dari penelitian atau pembentukan pengetahuan itu, atau sudut dari mana objek material itu disorot. Selanjutnya yaitu ada ciri-ciri filsafat. Ciri-ciri filsafat di sini yaitu menyeluruh, mendasar, spekulatif, dan itu spekulatif. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya. D. Asal dan peranan filsafat. 1. Asal filsafat. Ada 3 hal yang mendorong manusia untuk berfilsafat, yaitu sebagai berikut: A. Keheranan, B. Kesangsian, C. Kesadaran akan keterbatasan. Kedua, peranan filsafat: A. Pendobrak, B. Pembebas, C. Pembimbing. E. Kegunaan filsafat. Pada umumnya dapat dikatakan bahwa dengan belajar filsafat semakin menjadi orang mampu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan mendasar manusia yang tidak terletak dalam wewenang metode-metode ilmu khusus. Jadi filsafat membantu untuk mendalami pertanyaan asasi manusia tentang makna kerealitas dan ruang lingkupnya. Kemampuan itu dipelajari melalui 2 jalur, yaitu secara sistematil dan secara historis. Keempat, ilmu pengetahuan. A. Pengertian ilmu pengetahuan. Sepanjang sejarahnya, manusia dalam usahanya memahami dunia sekelilingnya mengenal 2 sarana, yaitu pengetahuan ilmiah dan penjelasan gaib. Kini di satu pihak manusia memiliki sekelompok pengetahuan yang sistematis,
dengan berbagi hipotesis yang telah dibuktikan kebenarannya secara sah. Tetapi di pihak lain sebagian mengenal pula aneka keterangan serba gaib yang tidak mungkin diuji sahnya untuk menjelaskan rangkaian peristiwa yang masih berada di luar jangkauan. Pemahamannya di antara rentangan pengetahuan ilmiah dan penjelasan gaib itu terdapatlah persoalan ilmiah yang merupakan kumpulan hipotesis yang dapat diuji, tetapi belum secara sah dibuktikan kebenarannya. Yang B. Ciri-ciri ilmu pengetahuan. Ciri persoalan pengetahuan ilmiah antara lain adalah persoalan dalam ilmu itu penting untuk segera dipecahkan dengan maksud untuk memperoleh jawaban. Di samping itu, setiap ilmu dapat memecahkan masalah sehingga mencapai suatu kejelasan serta kebenaran. Walaupun bukan kebenaran akhir yang abadi dan mutlak, ilmu pengetahuan menurut Deliengji mempunyai 5 ciri pokok, yaitu empiris, sistematis, objektif, analitik, verifikatif. Di samping itu, yang perlu disadari yakni ilmu bukanlah hal yang statis melainkan bergerak dinamis, sesuai dengan pengembangan yang diusahakan oleh manusia dalam mengungkapkan tabir alam semesta ini. Usaha pengembangan tersebut mempunyai arti juga bahwa kebenaran yang sudah diungkap oleh ilmu tertentu adalah kebenaran yang masih terbuka untuk diuji. C. Keragaman dan pengelompokan ilmu pengetahuan. Yang satu, deskripsi. Ini merupakan kumpulan pernyataan bercorak deskriptif dengan memberikan mengenal bentuk, susunan peranan, dan hal-hal terperinci lainnya dari fenomena yang bersangkutan. Kedua, preskripsi. Ini merupakan kumpulan pernyataan bercorak preskriptif dengan memberikan petunjuk atau ketentuan mengenai apa yang perlu berlangsung atau sebaliknya dilakukan dalam hubungannya dengan objek sederhana itu. Ketiga, eksposisi pola. Bentuk ini merangkum pernyataan yang memaparkan pola dalam sekumpulan sifat, ciri kecenderungan atau proses lainnya dari fenomena yang ditelaah. Keempat, rekonstruksi historis. Bentuk ini merangkum pernyataan yang berusaha menggambarkan atau menceritakan dengan penjelasan atau alasan yang dipertumbuhkan sesuatu hal pada masa lampau yang jauh lebih baik secara ilmiah atau karena campur tangan manusia. Jadi kesimpulannya adalah Helenisme merupakan paham orang awam ataupun orang di dunia yang berbicara, berkelakuan dan hidup seperti orang Yunani. Mitologi dapat diartikan menjadi ilmu tentang bentuk sastra yang mengandung konsepsi dan dongeng suci mengenai kehidupan dewa dan makhluk halus atau gaib dalam suatu kebudayaan. Sedangkan filsafat dalam sejarah perkembangan pemikiran kefilsafatan antara satu ahli filsafat dan ahli filsafat lainnya selalu berbeda dan hampir sama banyaknya dengan ahli filsafat itu sendiri. Di samping itu, yang perlu disadari yakni ilmu bukanlah hal yang statis melainkan bergerak dinamis sesuai dengan pengembangan yang diusahakan oleh manusia dalam mengungkap tabir alam semesta ini. Usaha pengembangan tersebut mempunyai arti juga bahwa kebenaran yang sudah diungkap oleh ilmu tertentu adalah kebenaran yang masih terbuka untuk diuji. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti awal tadi dikat ya? Berarti yang awal tadi dikat ya? Taman kita. Tinggal dikat dah. Kan? Ya. Terus Lu tau berapa? gue empat-empatan. Lu udah hampir 4 Masa gini. Ini bukan behind the scene yang gagal coy. Ya udah, berarti gue 4. Lu berapa tadi? Tahu. Ada satu Dua ada gak? Dua dia 2. Iya kali. Juga ada 2. Berarti 8 doang ya? Terus tadi pembukaan sama penutupan? Enggak, itu detik doang coy kayaknya coy. Gak nyampe. Ini diminum sih. Masa gini coy, ini bukan benis sih. Gak apa-apa. Ih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gitu ya. Ayo. Coba. Coba. 1, 2, 3. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atifah. Nama saya Agif. Ya udah kan. Bisa aja